Jika biasanya faktor ekonomi atau perselingkuhan menjadi alasan gugatan cerai pasangan suami istri, kali ini pemirsa, kasus perceraian suami istri disebabkan aktivitas judi online. Sehingga hal ini menjadi tren baru. Kita akan bahas terkait fenomena ini bersama pemerhati sosial Devi Rahmawati. Selamat pagi Mbak Devi, tren baru kasus perceraian akibat judol, bagaimana Anda melihat fenomena ini? Ya, tentu saja sebenarnya payungnya tetap sama, yaitu persoalan ekonomi. Hanya saja secara spesifik kemudian muncul kategori baru akibat judi online. Karena ujung-ujungnya tetap adalah urusan ekonomi. Ketika seseorang sudah kecanduan judi, biasanya dari penelitian panjang soal kecanduan judi, baik itu judi darat dan sekarang ditambah judi udara, orang-orang yang kalah itu biasanya justru bukan menyerah, tapi justru berupaya keras untuk bisa membayar kekalahannya dengan terus-menerus menaruh uangnya. Ini yang kemudian membuat mereka akan selalu mencari sumber-sumber uang, entah itu memang milik mereka atau mereka meminjam atau bahkan melakukan tindakan kriminal yang intinya adalah berupaya mencari modal untuk mengembalikan kekalahan mereka. Kenapa? Karena memang permainan judi ini didesain untuk memainkan hati dan perasaan kita dengan memberikan selalu secercah harapan bahwa ketika kita sudah mulai mau menyerah, maka kemudian kita ditempatkan untuk menang. Nah, ketika menang, kemudian kita diguncang lagi dengan kalah dan nanti dikembalikan lagi menjadi menang, sehingga ketika masa-masa pola memberikan harapan itu terus terjadi, orang-orang yang berjudi ini justru selalu berpikir bahwa dia pasti akan kembali mencapai tanda kutip masa keemasannya untuk kembali memperoleh uang yang sudah keluar, bahkan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Oke, Mbak Devi, tadi juga sebelumnya kami sempat mewawancarai mantan pemain judi online begitu ya. Nah, dia mengatakan bahwa sebetulnya sudah tahu faktor resikonya begitu, tapi tetap melakukan hal itu lagi begitu ya, seakan-akan ada harapan akan menang, sampai kemudian sadar ketika hartanya sudah habis begitu. Nah, banyak juga yang ketika sudah habis hartanya, kemudian bisa meminjam sana-sini, bahkan sampai melakukan pencurian. Nah, apakah kan selalu seperti itu, Mbak, kecanduannya, sampai lupa sama keluarga sendiri, contohnya? Oh, ya itu dia. Makanya kecanduan itu kan masuk dalam kategori, ini nanti yang lebih tepat bicara tentu teman-teman psikologi. Artinya ini menjadi sebuah penyakit gitu ya, yang memang harus disembuhkan. Oleh karenanya teman-teman yang kecanduan ini pasti tidak akan merasa dirinya sakit. Sebagian besar orang yang sakit tidak merasa bahwa dirinya sakit, kan begitu. Nah, padahal mereka sudah masuk dalam fase di mana mereka sudah tidak bisa lepas lagi dari berjudi ini. Dan yang lebih mengerikan lagi dari judi udara ini, kalau bicara kecanduan, adalah kecanduannya double, Mbak. Bedanya dengan judi darat, yaitu biasanya kecanduannya bukan hanya kecanduan judinya, tapi kecanduan pornografinya dan juga bahkan kecanduan gamenya. Jadi bisa sampai 3, karena memang modusnya adalah interface atau penampakannya adalah penampakan seperti main game. Jadi 3 triple kecanduan ini yang bisa menyerang siapapun yang kemudian sudah berani coba-coba untuk masuk ke judi online. Jadi kalau kita balik lagi kepada tingkat kasus perceraian yang tinggi gitu ya Mbak Devi, apa dampaknya yang bisa terjadi ke depan begitu? Efek seperti apa lagi kemudian masalah yang akan timbul, dan apakah memang bisa dihentikan begitu sampai tidak harus bercerai misalnya? Apa yang perlu disadari oleh lingkungan sosial sekitar? Pertama gini, memang kalau kita mengingat misi pernikahan adalah kita harus berada di dalam fase senang dan susah gitu ya. Ketika pasangan kita sedang dalam kondisi susah, artinya kecanduan, memang yang akan diuji adalah pasangannya. Apakah siap untuk mendampingi sang pasangan untuk melalui fase kesulitan tadi gitu. Namun kalau bagi sebagian yang merasa bahwa ini sudah tidak bisa lagi ditolong, mereka tentu akan memilih jalan menyelesaikan hubungan tersebut. Inilah kenapa kemudian perjudian ini menjadi sebuah penyakit sosial laten yang tidak terlihat, tapi dia bagaikan kanker masyarakat yang diam-diam menggerogoti dan akan menghancurkan peradaban. Karena ketika ini jangan dilihat sesederhana persoalan
perceraiannya gitu ya. Tapi ketika bercerai maka daya tahan keluarga akan terguncang, di mana kalau keluarga itu punya anak lalu punya tanggungan, maka itu tidak akan apa namanya terpelihara kembali, sehingga kemudian ini akan mengganggu ekonomi keluarga. Bayangkan kalau ada sekian banyak ekonomi keluarga yang terganggu, bangsa ini akan roboh. Baik, jadi kompleks sekali ya Mbak, ternyata masalahnya begitu ya yang Anda jelaskan tadi dan juga tentunya dampaknya ke depan. Lantas kemudian ini langkah-langkahnya seperti apa selain usaha atau upaya yang dilakukan oleh pemerintah yang belum juga masif begitu ya, belum juga kemudian dapat menekan angka dari judi online ini, seperti apa yang kemudian harus dilakukan di lingkungan Perlu sekitar juga? difahami layaknya pornografi, prostitusi, dan juga sekarang perjudian, kita tahu di negara-negara lain ini sesuatu yang biasa-biasa saja. Bayangkan, ini sesuatu bisnis yang sangat didorong di banyak negara yang melihat itu sebagai suatu kebebasan dan human right atau hak asasi. Di kita ini satu masalah besar. Nah, karena persoalan teknologi membuat tidak ada lagi jarak antara negara satu dengan negara lain, maka tidak heran pemerintah yang kemudian seperti Indonesia yang melihat ini sebagai suatu masalah tentu akan mengalami kesulitan untuk mengatasi judi yang memang jadi bisnis serius di negara-negara yang menghalalkan hal ini gitu ya. Oleh karenanya tidak cukup pemerintah yang kemudian terus misalnya melakukan pemblokiran dan sebagainya, karena akan ada selalu cara bagi mereka untuk memunculkan kembali, karena memang mereka yang membuat hal tersebut di negara lain. Bayangkan. Nah, oleh karenanya sekarang yang paling penting adalah keluarga itu juga harus membangun bentengnya agar anggota keluarga kita tidak mudah terperosok dalam pengaruh judi online ini. Kalau setiap keluarga sudah membentengi diri sendiri, keluarga sendiri saja, nggak usah ngomongin keluarga lain, ini insya Allah ini bisa menjadi kekuatan gotong royong bersama. Caranya apa? Pastikan kita satu keluarga termasuk diri kita itu harus melakukan diet digital. Diet digital itu perhatikan 3J. 3J itu apa? Jam. Pastikan waktu yang kita habiskan untuk berada di ruang digital, jamnya jangan kelewatan, jangan kebablasan. Tapi sayangnya Indonesia menempati peringkat pertama sebagai negara dengan warga digital yang paling lama menghabiskan waktu di ruang maya, sekitar 12 jam. Bayangkan, itu J yang pertama, jamnya. Kemudian jumlah aktivitasnya nggak usah banyak-banyak ya. Kalau bekerja atau sekolah atau apapun itu, pastikan hanya itu saja gitu ya, jumlahnya nggak banyak-banyak. Jangan sampai main game, nonton pornografi, main game lagi dan sebagainya. Kemudian jaraknya antara aktivitas digital itu harus diselingi dengan aktivitas offline, ibadahnya, tidurnya, olahraganya, baru kemudian lihat medsos lagi atau berdigital lagi. Nah, sayangnya karena memang judi online ini penampakannya sekali lagi gitu ya, etalasenya adalah game, banyak orang yang tidak menyadari ini adalah pintu masuk yang sangat halus dan lembut sehingga orang merasa judi tidak berbahaya. Padahal ketika bentuknya permainan, inilah yang menjadi daya pikat yang luar biasa, karena orang kemudian merasa ini sesuatu yang gampang, yang mudah. Padahal sekali Anda masuk akan sangat sulit untuk keluarnya. Baik, jadi lantas seperti apa ini Mbak kalau kita melihat sebetulnya juga pengakuan dari mantan pemain, mereka mengatakan bahwa mereka ingin sekali sebenarnya mendapatkan dukungan agar tidak candu lagi dan juga candu lagi. Nah, harusnya seperti apa yang selain tadi Anda katakan lingkungan sosial harus peka, kemudian juga pemerintah agar kita bisa benar-benar memberantas adanya judi online di sini? Korea Selatan menjadi salah satu negara pertama di dunia yang kemudian memiliki fasilitas kecanduan digital. Di Indonesia sepertinya belum ada. Oleh karenanya Satgas menurut hemat saya juga harus bergerak bersama perguruan tinggi, bersama NGO untuk sama-sama mulai membentuk hal tersebut. Karena orang-orang yang kecanduan ini, kalaupun misalnya dia dihukum gitu ya, nanti setelah dihukum karena kecanduannya belum selesai, berpotensi sangat besar untuk kembali kepada tabiat lamanya untuk bermain judi. Memang yang perlu diobati terlebih dahulu adalah kecanduannya. Tapi kalau sudah kecanduan, Mbak, ini harus dengan ahlinya. Tidak bisa sembarangan. Inilah mengapa gerak cepat negara harus diperluas dengan memastikan, satu, melibatkan tadi ahli-ahli di bidang ini. Yang kedua, RT RW harus terus dilibatkan untuk dibantu mensosialisasikan ke rumah-rumah lewat, sekarang kan mungkin ada yang punya WA grup RT RW, atau kalau di dusun di desa masih ada siskamling dan sebagainya.
itu untuk mensosialisasikan hal ini secara serius, sehingga kalau ada keluarga-keluarga yang kebingungan melihat perilaku anggota keluarganya bisa meminta pertolongan di mana RT, RW dan dusun itu sudah punya tersambung jalur komunikasi bahkan sampai ke pusat yang bisa menurunkan misalnya bantuan awal gitu ya kepada keluarga-keluarga yang disinyalir memiliki anggota keluarga yang berpotensi terjebak kecanduan judi online. Baik. Baik, jadi gerak cepat pemerintah ini memang diperlukan dan juga bisa menyentuh dari lingkup kecil lingkungan itu tadi ya Mbak ya, agar kemudian bisa memantau begitu lebih jauh pergerakan atau aktivitas judi online dari masyarakat kita. Terima kasih pemerhati sosial Mbak Devi Rahmawati sudah bergabung di kesempatan Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.